Dan Indonesia ini saya heran, Indonesia ini pasar bagus kok. Kalau ada nabi, ada aja pengikutnya, saya heran tuh. Indonesia ini pasar bagus. Ada Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah, jadi nabi. Konsultan bulu tangkis jadi nabi. Dapat wahyunya di Bogor, ditangkap polisi 4 tahun. Muncul lagi di Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur, ngaku dapat wahyu jadi nabi, ditangkap polisi lagi 2 tahun. Di Malang Ustadz Roy, ya sebenarnya petinju, dia masuk Islam, mu'alaf, belajar Islam tidak pakai guru, diutak-atik ayat Quran. Sholat kita harus mengerti artinya, maka sholat boleh pakai bahasa masing-masing. Ramai masjid. 2 tahun penjara. Di Jakarta muncul lagi Lia Edan, ngaku Jibril, ditangkap juga oleh polisi. Kita salut sama polisi kita lah, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap Pak Kapolres. Saya bilang sama teman-teman polisi, untung dia ngaku Jibril Pak, coba kalau dia ngaku Israel lebih gawat itu. Yang parah, antara Cirebon Losari, dia perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, pernah muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, agama Jasun Jawa Sunda. Yang jadi nabi Tugimin. La haula wala quwata. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga nggak angker ini. Al Mukarram Bapak Kiai Tugimin, nggak enak. Yang lebih ndak enak selawatannya loh itu. Kalau kita kan tadi nikmat tuh, ya Habibi ya Muhammad, nikmat rasanya tuh. Coba ganti sama yang tadi, wah enggak, ya Habibi ya Tugimin, enggak enak itu. Jadi umat Islam itu sangat menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum, awas hati-hati kalimatnya. Kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Kita memang yakin cuma Islam agama yang benar, tapi bukan berarti kita boleh menghina agama orang lain. Kenapa? Kalau agama kita yang dihina, kita kan sakit hati. Orang lain sama dong. Itu sebabnya Allah berpesan, jangan kau caci maki Tuhan mereka, karena mereka akan balas mencaci maki Tuhanmu. Dan itu artinya mencaci maki aku, kata Allah. Jelas ini? Jelas? Justru karena umat Islam mayoritas di Indonesia, maka kerukunan antar umat beragama terjaga dengan baik. Oh, kalau umat Islam mau main kasar, mau main kayu, mau main keras, umat Islam ini 85%, yang lain pasti selesai. Saya jamin selesai. Tapi kan tidak. Kita sadar betul ini negara Pancasila. Kita sadar betul bahwa kita harus menghargai orang lain agama, menjaga kerukunan, rukun antar umat beragama. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Dulu kiai saya bilang, sultanun zulum khairum min fitnatin tadum. Pemerintah yang jelek pun sebenarnya masih lebih lumayan ketimbang tidak ada pemerintahan, kalau itu ukurannya. Coba umpama nanti Pak SBY sudah terlalu pusing, lalu pengumuman jam 000,
seluruh rakyat Republik Indonesia, saya umumkan mulai malam ini tepat jam 00.00 pemerintah bubar. Ayo bayangkan seperti apa kita tanpa pemerintah. Hukum rimba, yang kuat menekan yang lemah, yang kaya merampok yang miskin. Rumah saudara dirampok, lapor ke polisi, kata Kapolres, maaf polisi, baru bubar. Hak asasi diinjak-injak, lapor ke pengadilan, pengadilan bubar. Masih ada pemerintah saja yang kuat suka menekan yang lemah, apalagi kalau tidak ada pemerintah. Karena itu ulama dan umara dua pilar utama. Kalau kuat keduanya, kuatlah masyarakat. Kalau rapuh keduanya, maka rapuhlah juga masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama. Yang ketiga, kepada siapa kita harus berakhlak? Kenapa? Iya, saya cuma lihat jam. Yang ketiga, kepada siapa kita harus berakhlak? Kita ini harus berakhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Kepada air kita harus berakhlak loh Pak. Saya dulu remaja ngaji fikih, kiai ngajar makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Saya protes, kenapa makruh kiai? Pertama, untuk kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kau kencingi ada gas beracun. Kalau tidak kiai, kalau tidak maka artinya kau harus melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada semut sedang rapat membahas masalah Mesir. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan li semut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada hadis sederhana, fa iza zabahtum fa ahsinu zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan nyembelih ayam pakai pisau tumpul, itu namanya tidak berperi kebinatangan. Kepada ayam kita berakhlak, kepada pohon kita berakhlak, kepada air kita berakhlak. Kenapa sekarang alam tidak seramah dulu? Karena kita juga tidak ramah kepada alam. Kenapa sering terjadi banjir? Karena tempat air kita kurangi. Dia bingung mau kemana. Air nggak punya tempat. Akhirnya masuk ke rumah kita juga. Masuk dalam zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena kita tidak berakhlak kepada lingkungan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi itu yang pertama, modal utama perjuangannya akhlakul karimah. Mau sukses, utamakan akhlak. Industrialisasi boleh terjadi di Madura, jalan berhotmik licin, oke, listrik masuk desa, alhamdulillah, tapi akhlak jangan berubah, akidah jangan goyah. Teknologi tidak bahaya, yang bahaya orang yang menggunakannya. Wayang itu yang namanya cepot, itu bisa selawat badar kalau yang megang Anom Suroto. Cepot bisa selawat badar kalau yang megang Anom Suroto. Wayang bagaimana dalangnya, teknologi bagaimana orang yang menggunakannya. Satu. Yang kedua, yang kita contoh dari baginda Rasul, beliau itu sejak kecil tidak dimanjakan Pak. Lahir ke dunia tidak sempat melihat wajah bapak. Umur 6 tahun ditinggal ibu. Umur 9 tahun ngembala kambing, berniaga ke Syam. Syam itu Syria sekarang. Umur 9 tahun bisnis lintas negara dari Saudi ke Syria. Remaja tidak dimanjakan, kerja keras, peras keringat, banting tulang, tidak ada pekerjaan halal yang hina. Lahir pribadi yang tegar, mental yang tahan banting, manusia yang tidak cengeng karena sejak kecil ditempa oleh kesulitan.
Jadi gini, orang itu kalau biasa susah, ketemu susah, ndak kaget Pak, mentalnya kuat. Saya santri biasa makan kangkung, datang ke rumah teman dikasih kangkung, loh makanan saya itu, dikasih daging ayam nambah. Orang tuh kalau biasa susah enak. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, pules Pak. Tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid, encok. Hidup ini perjuangan, mau sukses harus berani susah. Jangan seperti dulu di cerita santri, ada santri beternak lebah, ambil madunya itu. Satu hari dia mau periksa sarang lebah, naik ke pohon pakai tangga, pakai sarung, biasanya santri, dia lupa ada pakai celana dalam, naik pohon periksa, entah bagaimana terpegang sarang lebah itu, berhamburan lebahnya keluar, salah satu masuk ke sarungnya, tergigitlah Al-Mukarramnya itu. Dia menjerit, aduh, jatuh berguling ke bawah. Udah lama jatuh, dia buka sarungnya, dia lihat bengkak. Karena bengkak kan jadi besar, senang juga dia. Dia berdoa, ya Allah, hilangkan sakitnya, biarlah bengkaknya. Ini doa orang nggak konsekuen. Bengkak dan sakit itu paket. Mau bengkak ya harus berani sakit. Masa sakitnya bengkaknya mau, sakitnya nggak mau. Itu satu itu. Yang kedua, kita ini sering kalau punya cita-cita sering seperti rapat tikus. Satu hari sekelompok tikus rapat paripurna tikus untuk mengantisipasi bahaya kucing. Bagaimana supaya kucing itu jangan lagi mengganggu kita? Akhirnya ada yang mengusulkan begini, bagaimana kalau di leher kucing kita gantungkan lonceng, supaya kalau dia datang dari jauh suaranya sudah kedengaran dan kita bisa lari menyelamatkan diri. Wah, cerdas dia. Setuju semua. Setuju, bagus. Nah, waktu pembicaraan dilanjutkan, tikus mana yang mau menggantungkan lonceng ke leher kucing, rapat bubar. Setuju, akur, iya. Waktu kerja selesai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terutama anak-anak saya, para santri, remaja, pemuda. Hidup ini persaingan. Bapakmu tamat SD, nak kau sarjana. Bapakmu cuma jadi RT, nak kau camat. Bapakmu tukang tambal ban, kau harus punya pabrik ban. Anak saya pertama dulu, saya titip mondok di Tebu Ireng. Tahun pertama pulang saya kontrol, sini kau, apa hasilmu setahun di pesantren? Dia sodorkan saya sebuah piagam penghargaan juara lomba pidato di pondoknya. Saya heran, ini anak di rumah jarang ngomong, kok bisa jadi juara pidato? Saya tanya, kamu bisa pidato, apa yang dipidatoin? Dia bilang, kan kaset ayah dihafalin gitu. Ya saya ketawa juga, waktu itu dia masih anak-anak. Baiklah, tapi apa cita-citamu? Saya kepengen seperti ayah. Wah, kau ini salah. Kalau aku ayahmu di matamu menurutmu hebat, mestinya kau 10, 100, 1000 kali lebih hebat dari orang-orang yang kau anggap hebat. Karena tantanganmu akan lebih berat dari tantangan yang aku hadapi sekarang. Kalau kau sama dengan aku, kau ditinggalkan zaman karena kau tidak mampu menjawab tantangan zamanmu.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, persaingan tajam, tantangan makin berat. Oleh karena itu diperlukan semangat yang dicontohkan Nabi. Kerja keras, peras keringat, banting tulang. Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Asal jangan seperti saya tadi ngobrol sama teman-teman, sekarang ini di negara kita banyak politisi miskin negarawan. Pejabat-pejabat kadang-kadang kalau melihat rakyat tuh komentarnya nggak berpihak kepada rakyat. Saya ingat waktu Mentawai dihantam gempa, Nias hancur, infrastruktur hancur, rumah rakyat luluh lantak. Ketua DPR Pak Marzuki Ali bilang, bagaimana itu rakyat? Ya itu resikonya punya rumah di pinggir laut. Waduh, ini bukan komentar pemimpin, rakyat lagi susah kok dibilang kayak gitu. Saya prihatin dengan ucapan kayak gitu. Waktu cabai 100.000, di sini berapa sekarang? Sama ya. Waktu cabai mahal, ada pejabat bilang, rakyat suruh nanam cabai aja di halaman rumahnya. Ini kan nggak solutif dan nggak cerdas. Cabai naik, rakyat suruh nanam cabai. Nanti beras naik, rakyat suruh nanam padi. Yang saya khawatir kalau telur mahal, apa rakyat suruh bertelur gitu? Ini kan nggak cerdas dan nggak solutif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi tadi sudah saya bilang di awal, kita ini bangsa ini ditempa oleh kesulitan. Mau merdeka saja dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Kita tidak boleh cengeng menghadapi kesulitan ini. Tegar, tahan uji, tahan banting, dan seterusnya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, terakhir, Rasulullah itu sosok yang ibadahnya luar biasa. Tadi sudah saya jelaskan sebagian. Ibadahnya luar biasa. Ayo kita bantu keamanan negeri kita ini. Dengan apa? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Rasulullah yang dosanya sudah diampuni sehari 100 kali istighfar. Ayo kita ngobrol ini. Pak, saya ini, Zainuddin ini, kalau mengharap masuk surga dengan amal yang saya kerjakan sendiri, rasa-rasanya tipis harapan. Bener. Sholat saya berapa banyak saya tahu. Sedekah saya berapa duit saya tahu. Dosa saya berapa banyak saya tahu. Lalu saya baca sejarah. Nabi Adam dosanya 1, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Ini nggak nyambung ini. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Nggak nyambung. Apa yang bikin saya besar hati? Apa yang bikin saya optimis? Ada 2, Pak. Pertama yang disebut rahmat Allah, yang kedua disebut syafaat Rasulullah. 2 itu, Pak. Kalau kita ini insya Allah nanti sampai ke surga, amin, amin. Kalau kita ini sampai ke surga, Pak, saya jamin itu bukan karena amal kita, itu karena rahmatnya Allah. Endaklah seberapa banyak sih amalan kita mau menggapai surga. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, sulit sampai ke sana. Manusia, dosamu besar, tapi lihat rahmatku lebih besar. Manusia, salahmu banyak, tapi ampunanku lebih banyak.
Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Istighfarnya sehari 100. Lalu ada hadis qudsi,